Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Babak baru Indonesia telah hadir. Tamu kehormatan malam hari ini Wakil Presiden terpilih Muhammad Yusuf Kalla. Selamat malam Pak JK sekali lagi. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Pak JK. Hari pertama sebagai Wakil Presiden terpilih, apa saja Pak yang dilakukan Pak? Terima tamu. Terima tamu. Menerima ucapan selamat. Ya begitulah. Banyak tamu datang, banyak ucapan selamat ya teman-teman itu. Jadi full seharian menerima itu? Iya, dari pagi sampai sore. Dan kemudian malam ke Mata Najwa? Ya. Untuk saya mengucapkan selamat untuk Pak Wakil Presiden. Terima kasih sudah hadir, supaya seharusnya saya yang datang, tapi Bapak yang datang. Jadi saya bangga sekali Pak. Pak JK, berbicara juga dengan Presiden terpilih Anda, Pak Jokowi? Bicara. Semalam kan sama-sama. Sama-sama. Itu banyak yang menduga-duga pidato kemenangan di atas kapal ini pasti Daeng Ucu ini. Ini Saudagar Bugis ini yang mengatur rencana. Itu memang Pak JK yang mengatur? Enggak, Pak Jokowi sendiri ingin memberikan suatu sinyal atau apapun bukti bahwa kita ini negara maritim. Karena itu mari kita berbicara kemajuan maritim. Di mana-mana visi-visi kita kan juga mulai dari situ, maritim. Karena itu untuk memberikan itu ya kita mulai di laut. Dan karena di laut itu yang paling kapal tradisional yang paling besar Pinisi, Adis Pinisi lah gitu kan. Saya juga tidak tahu itu sebelumnya. Bapak kaget juga tiba-tiba naik speedboat, naik kapal? Iya, tiba-tiba begitu, coba bilang di Sunda Kelapa gitu. Ya kan coba kita Sunda Kelapa. Ternyata di Pinisi. Di Pinisi. Baru nakodanya lagi orang Bone kampung saya. Jadi sempat itu saya membaca berita, nahodanya terharu, sama sekali tidak menyangka kapalnya akan dijadikan lokasi pidato kemenangan. Iya, pidato kemenangan. Betul. Dia sudah mau berangkat sebenarnya ke Palembang perahu itu. Terus diminta, ya dia tunda sampai tengah malam gitu kan. Tidak dibayar lagi katanya Pak? Tidak dibayar. Itu kan iklan besar itu kan. Kalau ini saudagarnya keluar. Pak JK, saya membaca Anda mengatakan seharusnya masuk rekor muri Muhammad Yusuf Kalla karena 3 kali ikut dalam Pilpres. Kemudian ada lagi keunikan, tadi Bapak bilang 2 kali Wapres, beda presidennya. Iya. Apalagi nih keunikan Yusuf Kalla? Itu saya bilang, 2 itu yang menjadi bisa, mungkin tidak ada samanya di dunia ini. 2 kali Wapres berbeda presiden. Ada orang 2 kali tapi presidennya sama gitu. Tapi bagi saya itu sebenarnya keunikannya ini saya ternyata cocoknya profesional, tidak politisi. Bukan politisi? Iya, waktu saya jadi ketua Golkar ternyata kalah. Nah, ini kan dulu menteri langsung saja diminta tanpa partai. Waktu 2004 juga saya tidak punya partai, coba didukung oleh Demokrat kan dan Bulan Bintang. Sekarang lagi tidak ada partai, didukung PDIP dengan Nasdem PKB kan gitu kan. Jadi cocoknya gitu. Cocoknya sebetulnya bukan politisi. Bukan politisi. Profesional. Profesional Wapres gitu Pak. Terus menjadi ya, Wapres. Antara lain, di pemerintahan lah gitu. Pemerintahan, kasih tepuk tangan dong profesional pemerintahan. Saya ingin kilas balik kemarin Pak JK. Iya. Ketika ada drama sesungguhnya yang terjadi. Saya ingin tahu pendapat Anda secara jujur. Iya. Terkejut tidak menyaksikan drama pidato Prabowo Subianto? Terkejut. Karena sore itu saya istirahat, tidur karena juga menunggu malam, ya kan acara malam, tidur sedikit. Saya dibangunkan anak saya, Papa, ada penting apa penting? Itu pidato Prabowo. Jadi saya langsung bangun dari pidato, kok pidato begini? Walaupun itu hak Pak Prabowo sendiri, tapi karena sehari sebelumnya suka mendengarkan bahwa beliau siap menang, siap kalah. Itu kok tiba-tiba berbeda begitu kan? Ya tapi itu hak beliau lah, itu terserah. Anda kan sesungguhnya pernah berada dalam posisi itu Pak Yusuf Kalla. 5 tahun yang lalu ketika Anda juga kalah dalam pertarungan. Anda ketika itu boleh tolong diingatkan apa yang Anda lakukan Pak? Jangan lupa, waktu itu Pak Prabowo belum kalah secara resmi. Saya kalah resmi baru telepon Presiden SBY. Anda yang menelpon? Saya menelpon, gitu. Anda yang menelpon Pak SBY? Iya, saya menelpon. Pada hari itu juga? Iya, bagaimana mesti yang kalah dong telepon yang menang? Tidak mungkin yang menang telepon yang kalah. Kita mau bilang apa coba? Baik,
Mau bilang apa kira-kira ya Pak? Ya kalau katakanlah Pak SBY telepon saya yang menang, tentu dia bilang, Pak Yusuf minta maaf ya, saya menang. Masa? Kita break dulu Pak. Kita break. Minta maaf pemirsa harus break, masih kembali dengan Yusuf Kala setelah pariwara berikut. Babak baru Indonesia itu topik kita malam ini. Saya masih bersama dengan Wakil Presiden terpilih Bapak Muhammad Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala, sekarang orang menatap ke depan. Tadi saya berbincang dengan tamu-tamu saya, kita temanya move on Pak, berlanjut. Nah salah satu dalam rangka berlanjut itu adalah memikirkan bagaimana idealnya komposisi pemerintahan mendatang. Anda dan Pak Jokowi, apakah memang sekarang ketika sudah ditetapkan sebagai Presiden terpilih, walaupun masih ada proses-proses yang lain, sudah mulai memikirkan mana partai yang mungkin saja bisa diajak bergabung menambah 4 partai pendukung? Ya, komunikasi sedang jalan juga. Kedua belah pihaknya, kita dan juga beberapa partai yang menjalin komunikasi. Karena semua partai pada dasarnya kan dibangun untuk ikut serta dalam kekuasaan dalam pemerintahan kan. Kan tidak ada partai yang dibangun untuk menjadi oposisi sebenarnya kan. Oposisi itu hanya karena keterpaksaan aja sebenarnya kan. Karena kecelakaan, karena kalah? Kalah itu. Tapi tidak kalah berharganya kan Pak oposisi? Oh iya, tapi kita juga merasa perlu untuk lebih gotong royong. Ketika kemudian dalam janji kampanye yang dilontarkan oleh Anda dan Pak Jokowi adalah koalisi ramping, bahkan tidak menyebutkan kata koalisi Pak Yusuf, kerjasama. Ketika kemudian sekarang seolah-olah membuka pintu, siapa yang merapat silahkan merapat, tidakkah itu mencederai janji Anda? Oh tidak, kan juga tidak membatasi juga kan. Ya namanya kerjasama, sama aja koalisi, apa bedanya coba. Ya, jadi tapi yang penting mari kita bergotong royong membangun bangsa ke depan. Dasarnya situ. Tapi yang tetap apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi dengan saya juga partai-partai pendukung ialah partai yang berdasarkan keahlian. Menteri berdasarkan keahliannya. Namun demikian tidak berarti orang partai tidak ada yang ahli. Pasti banyak yang ahli juga. Ini bahasa bersayap politisi. Oh tidak. Itu yang benar. Iya, karena pada dasarnya pemerintahan kan didukung oleh partai. Jadi kalau partai tidak masuk kan bagaimana caranya keluar dari hal itu. Anda sudah dan Pak Jokowi sudah menorat-oret siapa kemungkinan calon kabinet nanti? Belum. Masih ada waktu 3 bulan lagi kan. Yang itu cukup diorek-orek seminggu bisa selesai. Seminggu bisa selesai. Ya. Ada 2 calon tidak Pak minimal di malam ini? Ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, ada Wali Kota Bogor Bima Arya. Semua potensial. Semua potensi. Menurut Anda Pak Ganjar itu lebih cocok membangun Jawa Tengah atau bisalah ditarik jadi menteri? Wah itu terserah Ibu Mega, itu bukan saya. Mas Ganjar, Anda sendiri melihat maunya ngurusin Comal gitu atau ngurusin? Kalau Pak Joko sama Pak JK di pemerintahan di pusat, beliau pikir nasional, kalau tidak didukung dari daerah, lewat juga beliau nanti. Maka kita mesti dukung. Jadi saya selesaikan Comal saja. Selesaikan Comal. Apalagi Jawa Tengah bandang besar, jangan lupa itu berarti beliau dicintai di sana. Dicintai di sana. Dan kemudian menyumbang besar juga untuk kemenangan Jokowi. Itulah saya bilang. Ya. Pagi-pagi Pak JK telepon saya soal cerita itu katanya. Katanya kami menentukan kemenangan, tapi saya bilang bukan saya, ini urusan rakyat ini. Kita mah cuma dorong-dorong tiup-tiup saja gitu. Tiup-tiup saja. Karena langsung seimbang Jawa Barat, Jawa Tengah, langsung seimbang. Jadi Jawa Timur yang menentukan. Itulah kemudian kunci kemenangan Jokowi JK. Tadi juga sempat ada pembahasan Pak Yusuf Kala soal apakah ada kemungkinan mengulang 2004 ketika Anda wakil presiden dan kemudian mengambil alih Partai Golkar. Dijawab setelah pariwara Pak. Setelah pariwara Mata Najwa kembali dengan Yusuf Kala. Artinya susah berpikir. Ya, waktu berpikir. Masih di Mata Najwa dan saya masih bersama Wapres terpilih Muhammad Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala, adakah rencana untuk kembali mengambil alih salah satu partai ketika seperti yang dulu Anda lakukan 2004? Tidak, sama sekali tidak. Nah, saya tidak punya niat lagi karena saya lebih fokus untuk mengurus pemerintahan. Karena 5 tahun lalu itu, atau 10 tahun lalu. 10 tahun lalu, ya karena saya pikir kalau tidak masuk Golkar kan bisa tidak seimbang. Tapi ya saya hanya mengurus Golkar pada waktu mau ikut Kongres, Munas hanya 4 hari, langsung terpilih.
Karena dulu posisi wakil presiden. Oh iya. Dan Anda tidak akan mengambil kesempatan itu lagi karena? Enggak. Sudah kapok, Pak? Enggak, bukan kapok. Terlalu sibuk nanti untuk urusan itu. Dan kemudian juga ya dibutuhkan ngurus partai itu ternyata makan waktu yang banyak, hilang waktu. Ya saya tidak semudah lagi untuk dan saya sudah pengalaman untuk itu, cukup lah. Sudah cukup. Jadi sekarang akan fokus membantu Joko Widodo. Iya. Akan fokus. Gitu. Jadi itu janjinya Mas Hanta Yuda. Akan fokus membantu Joko Widodo. Sudah. Bagus ya? Kita dukung. Kita dukung. Dan pastikan itu. Dan Pak JK saya setuju tadi ketika mengatakan ketika menjadi ketua umum partai tidak. Sekarang bayangkan ketua umum partai berlomba-lomba ingin jadi capres-cawapres. Seorang Yusuf Kalla itu bukan ketua umum partai tapi bisa jadi wapres. Iya, 10 tahun yang lalu tadi. juga begitu. Ketika jadi ketua umum partai justru tidak jadi apa-apa. Iya. Jadi ini harus ditagih ya. Tapi kalau Pak boleh usul Pak Yusuf Kalla tidak hanya capres presiden dan wapresnya tidak rangkap jabatan di partai politik, tapi menteri-menterinya setelah dia menjadi menteri sebaiknya lepaskan jabatan ketua umum partainya. Oke, kita bahas di pemerintahan. Boleh dikasih tepuk tangan dan saya mau bahas menteri lagi. Karena sekarang setelah presiden wakil presiden terpilih orang membahas menteri. Nanti akan Anda dan Pak Jokowi yang menentukan itu. Oh pasti. Namun pengalaman di mana-mana kita 2004 kita juga pasti minta pandangan daripada ketua-ketua partai. Karena itu khususnya ya orang siapa yang diusulkan dari partai masing-masing. Itu dulu 2004 kita susun kabinet seperti itu juga. Kumpul ketua partai gimana banyak. Tapi bukankah kemudian sekarang atau minimal janjinya akan lebih banyak profesional, ini kabinet yang tidak akan didominasi oleh partai politik, masihkah janji itu bisa kita pegang? Saya ingin koreksi dulu. Tidak berarti partai itu tidak punya orang profesional. Banyak orang profesional di partai yang lebih bagus daripada profesional lain. Itu dulu. Kedua, ya janji kita tetap yang ahli. Ya, apakah jumlahnya lebih banyak? Tapi sekali lagi, kalaupun dari partai harus menguasai bidangnya. Harus menguasai bidangnya. Dan harus dapat tadi izin dari ketua partainya. Oh iya. Ketika tadi Anda bilang Mas Ganjar itu konteksnya adalah apakah kemudian itu konteksnya apa? Apakah PDIP memang menghibahkan Ganjar Pranowo? Semua menteri yang berasal dari partai harus diusulkan oleh partai masing-masing. Kita tidak bisa ambil copot aja gitu. Itu wajar saja. Tapi punya begini, kalau katakanlah partai ini A sewajarnya mendapat 3 menteri, dia harus mengusulkan 6. Hitung-hitungan itu ada juga di kamus Jokowi JK, hitung-hitungan partai ini dapat berapa, partai ini dapat berapa? Iya, supaya ada keadilannya. Ada keadilan. Tapi nanti itu urusannya nanti belakangan, tapi melihat keseimbangan. Katakanlah kalau partai yang besar otomatis dong banyak dong. Partai yang menengah pasti itu beda mesti. Dan itu yang akan menjadi fokus minimal sampai 3 bulan ke depan, itu yang akan menjadi fokus Anda dan Pak JK. Ya antara lain, samping programnya akan dibuat. Jadi itu untuk menjaga kegotong royongan harus begitu. Tidak mungkin kita minta Pak Ganjar langsung. Oh tidak, itu harus lewat partai. Oke, Pak JK, kemarin kita tahu Pak SBY sudah menelpon Pak Jokowi mengucapkan selamat. Orang pertama yang menelpon Jokowi adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Anda sudah sempat bicara dengan Pak SBY juga? Belum. Baru Pak Budiono. Pak Budiono, Pak Budiono menelpon Anda? Pas-pas lah antara presiden, calon presiden. Pak Budiono bilang apa Pak? Selamat gitu. Selamat, selamat, dan sudah siap untuk tukar guling lagi rumah dinasnya? Siap untuk memperlihatkan kantor macam-macam. Saya bilang, nggak usah Pak, saya sudah hafal itu kantor. Sudah hafal. Jadi gaya JK akan seperti yang dulu, gaya JK atau gaya JK akan menyesuaikan dengan gaya Jokowi? Tentu dong, mesti menyesuaikan. Menyesuaikan. Iya, tidak mungkin Pak Jokowi menyesuaikan kepada saya, enggak lah. Pak JK yang menyesuaikan kepada Jokowi. Iya. Kita kasih tepuk tangan Wakil Presiden terpilih. Terima kasih banyak Pak Yusuf Kalla sudah hadir di Mata Najwa, dan terima kasih kepada tamu-tamu saya yang sudah hadir. Babak baru Indonesia itu yang kita tuju. Selamat malam, sampai jumpa.